Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Hadirin jamaah salat Jumat yang Allah muliakan, kami awali khutbah pada hari ini dengan menyampaikan nasihat ketakwaan bagi diri kami pribadi dan bagi jamaah sekalian. Marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala dengan berusaha untuk mengerjakan apa-apa yang Allah perintahkan, dan kita berusaha untuk menjauhi apa-apa yang Allah larang, supaya di dunia dan di akhirat kita mendapatkan kebahagiaan. Jamaah yang dirahmati Allah, adalah salah satu sunnatullah kaum muslimin sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka jatuh ke dalam berbagai perselisihan kecil maupun besar, sampai bukan cuma sekedar perselisihan biasa, melainkan sampai pada perpecahan. Dan Nabi SAW sudah sebutkan itu. Kata Nabi SAW, sataftariqu hadhil ummah ila 73 firqah. Umat Islam ini akan terpecah menjadi 73. Semuanya di dalam neraka kecuali satu. Kulluha finnar illa wahidah. Lalu ditanya kepada Nabi SAW, siapa yang satu ini yang masuk surga? Maka Nabi SAW mengatakan, ma ana alaihi washabi, yaitu orang-orang yang berjalan di atas jalanku dan mengikuti langkah-langkah atau jejak sahabatku. Jamaah yang dirahmati Allah, ketika Nabi SAW sudah sebutkan ini, umat ini akan terpecah, maka sebenarnya tidak ada lagi kemampuan kita untuk mengatakan jangan berpecah. Wong Nabi sudah bilang nanti pecah. Sekarang tanggung jawab kaum muslimin untuk menggali lebih dalam kenapa ada perpecahan, kenapa ada perselisihan. Bukan jangan bahas perselisihan, nanti berselisih. Wong Nabi sudah mengatakan nanti memang berselisih. Sekarang permasalahannya adalah bagaimana cara menyikapinya. Jamaah yang dirahmati Allah, saya sebutkan dalam kesempatan khutbah pada hari ini penjelasan dari Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz. Kata beliau, fa asbabul ikhtilaf, sebab-sebab terjadinya perselisihan atau bahkan sampai pada taraf kadang-kadang perpecahan. Kata beliau, bulughud dalil wa adam, sampai dan tidaknya dalil kepada sebagian orang yang tidak kepada sebagian yang lain. Kata beliau, wa dzalika li anna al-mas'alata qad yakunu fiha adillatun katsirah. Ada sebagian masalah yang masalah ini dalil-dalilnya banyak. Karena dalil-dalil itu begitu banyak sehingga banyak yang tahu. Seperti kewajiban salat 5 waktu, kewajiban salat Jumat, sampai-sampai kita tidak mendapati adanya perselisihan dalam masalah ini, kecuali dengan orang-orang yang betul-betul diyakini kesesatannya.
Ketika ada orang di zaman sekarang mengatakan saya meyakini bahwa sholat 5 waktu tidak wajib, maka kita tidak yakin dengan tidak ragu dengan kesesatannya, bahkan tidak ragu kadang-kadang dengan kekafirannya. Ada orang laki-laki tidak mau sholat Jumat, dia bilang pemahaman saya belum sampai. Maka kita katakan Anda ketinggalan zaman. Soalnya terlalu banyak dalil-dalil yang menceritakan masalah sholat Jumat. Sampai-sampai kaum muslimin kita yakin kalau ada yang mengatakan saya tidak wajib sholat Jumat, maka kita tidak ragu tentang kesesatannya. Tapi ada sebagian masalah yang masalah itu dalilnya sedikit, sehingga kaum muslimin kemudian mereka sebagiannya bingung sebenarnya yang benar seperti apa. Yang ini dilakukan disyariatkan atau tidak ya, dibolehkan atau tidak ya, dikerjakan halal atau haram ya. Karena dalil-dalilnya sedikit dan kaum muslimin juga kemampuan dan kemauan belajarnya juga sedikit, sehingga dalil yang sampai pun jadi sedikit. Nah, kemudian sebab yang kedua kata beliau adalah wa ikhtilaful fahmi aidan. Kadang-kadang perselisihan itu timbul dikarenakan perbedaan pemahaman. Qad yafhamul insanu minan nas ma la yafhamuhu al-akhar minal ulama. Ada sebagian nas yang itu dipahami dengan baik oleh sebagian orang dan tidak dipahami oleh sebagian yang lain. Karena ada satu nas dipahami dengan baik oleh sebagian orang, tidak oleh sebagian yang lain, sehingga menghasilkan perbedaan. Kemudian kata beliau juga thumma ikhtilafu fi al-ittila' 'ala al-adillah. Yang juga menjadikan perbedaan-perbedaan di kalangan kaum muslimin adalah dikarenakan perbedaan muthala'ah. Perbedaan kemauan dan kemampuan membaca. Yang ini bacaannya kitab-kitab para ulama dari zaman dahulu, ada yang belasan jilid tamat semua. Ada yang kutaib-kutaib, buku saku saja. Sehingga tentu akan menghasilkan perbedaan hukum yang dipahami oleh sebagian orang yang kajiannya kitab-kitab dari zaman dulu yang belasan jilid dibaca semua, dengan orang yang baru datang belakangan dan hanya belajar dari sekedar buku-buku saku, hanya 2-3 saja yang tamat. Jemaah yang dirahmati Allah, saya berikan contoh perbedaan di zaman sekarang. Ada perbedaan antara yang tadi saya masuk langsung jadi inspirasi untuk menyampaikan khutbah hari ini. Ada kain panjang, soft, yang di situ terjadi perbedaan pendapat. Ada sebagian dai yang mengatakan, oh ini nggak boleh, karena ini tidak dikenal di zaman salaf. Kenapa demikian? Ya karena di zaman dahulu ya orang kalau sujud ya di tanah. Karena di zaman Nabi itu keramiknya nggak ada. Masjid tanah, atapnya pelepah kurma. Jadi kalau masuk sujud ya di atas tanah, selesai. Kalau mereka mau di zaman Nabi ya mereka beli kain panjang dibuat, ya dijahit lalu kemudian dijadikan sebagai pembatas soft. Ada kemudian yang juga mengatakan, oh ini hanya sekedar untuk biar tidak pasiran jidatnya. Oh ini biar karena keramiknya kalau kena jidatnya berminyak nanti nggak enak, kotor. Oh ini sekedar pembatas biar di belakang kakinya tidak over. Karena kadang-kadang kalau di belakangnya tidak ada pembatas, nanti kakinya ada yang belakang dikit, ada yang maju sedikit, sehingga softnya tidak rata. Dengan adanya pembatas maka tidak akan ada yang melanggar dan menginjak kain di belakangnya. Kemudian ada juga misalnya saya berdiri sebuah podium. Nabi SAW dahulu beliau berkhutbah dahulunya di atas satu batang pohon. Kemudian ada seorang wanita yang punya budak, kebetulan budaknya itu pengrajin kayu. Atau dibalik, Nabi SAW bukan didatangi wanita itu, tapi Nabi mengutus orang nyampe ke wanita itu. Yang manapun sama aja. Yang jelas, kemudian apakah wanita itu yang nawarkan ataukah Nabi yang pesan, sama saja. Yang jelas, dibuatkanlah oleh budaknya si wanita itu sebuah mimbar yang bentuknya 3 anak tangga.
Nabi biasa berdiri di anak tangga kedua dan duduk di antara dua khutbah pada tangga yang ketiga. Ketika dibawakan mimbar baru ini, dipindahkan batang pohon tadi, batang pohonnya nangis. Terdengar dari sebuah batang pohon suara seperti unta mau melahirkan. Karena dia tahu bahwa ini adalah hari terakhir Nabi berdiri di dekatnya atau bersandar pada dirinya. Batang pohon ini menangis, lalu kemudian Nabi SAW memegangnya, memeluknya, sampai akhirnya suaranya seperti unta melahirkan berubah menjadi unta yang sekedar kesakitan, tetap sakit. Kemudian sebagian kaum muslimin ada yang berkata, Nabi SAW khutbahnya di atas mimbar dengan bentuk 3 anak tangga. Terus kenapa kita bikin podium seperti ini? Muncul pemahaman demikian. Kemudian dibantah oleh sebagian yang lain, terjadi perselisihan karena perbedaan pemahaman. Mereka mengatakan Nabi kan cuma pesan mimbar, Nabi tidak pesan 3 anak tangga. Dibuatkan seperti itu ya Nabi terima. Di zaman sekarang ternyata ada yang mau bikinnya bentuknya seperti ini, ya enggak apa-apa. Ada lagi yang mengatakan sudah bikin podium tapi tetap ada 3 anak tangganya. Terjadi perselisihan. Di sebagian kaum muslimin, mereka ketika membuat masjid misalnya, seperti masjid ini, ada cekungan menjorok. Bedanya kalau ini cekungannya agak panjang. Ada sebagian cekungannya kecil, yang di situ paling-paling muat 2-3 orang saja. Berdirilah imam di situ. Sebagian orang mengatakan, wah di zaman Nabi SAW itu nggak ada corok-corokan begitu. Ini dinamakan apa nih? Ini namanya mihrab. Mihrab itu nggak ada. Zaman Nabi SAW ya gitu aja, tak kotak gitu, nggak ada cekungan-cekungannya. Lalu ada yang mengatakan itu kan di zaman Nabi SAW tidak dikenal mikrofon. Kalau di zaman sekarang kita butuh sound system. Sound systemnya mau ditaruh di mana? Kalau di belakang nanti banyak kabel jalan, ditaruh di sampingnya. Jadi kalau adjusting mic buat imam, buat muazzin itu gampang, buat kajian mudah. Tapi harus dibuatkan ruangan, karena kalau tidak ada ruangan ditaruh di luar nanti hilang, kata sebagian orang. Ada lagi misalnya kita tahu sunnahnya Nabi SAW salat itu pakai sutrah, yaitu seseorang menjadikan sesuatu, apakah itu benda berupa tas ataukah dinding, tiang, atau bahkan punggung orang. Yang di zaman Nabi SAW kadang Nabi menggunakan tombak, kadang Nabi menurunkan pelana kuda, ditegakkan, untuk kemudian Nabi jadikan benda tersebut sebagai pembatas antara dirinya dengan benda tersebut, tidak boleh dilintasi orang. Itu disebut dengan sutroh. Tidak ada ikhtilaf ulama tentang sunnahnya sutroh. Mereka ada ikhtilaf pada wajib atau tidak sutroh. Kemudian mereka berselisih lagi, apabila sutrohnya adalah laki-laki atau manusia, kemudian manusianya berjalan pergi, mereka berselisih pendapat, perlukah kita berjalan untuk maju ke sutroh yang berikutnya, atau cukup di tempat itu saja? Terjadi perselisihan lagi, sampai pada akhirnya misalnya di hari Jumat, kadang di sebagian masjid setelah selesai sholat Jumat kemudian diumumkan oleh DKM, telah meninggal Pak Fulan. Pak Fulan ini ada Jawa, mari kita mensolatkan dia secara gaib. Jenazahnya nggak ada di tempat, tapi kita solatkan salat jenazah. Perlu atau tidak? Terjadi perselisihan di kalangan para ulama karena perbedaan pemahaman dan perbedaan mutalaah mereka, serta perbedaan sampai tidaknya dalil kepada mereka. Sebagian ada yang mengatakan solatkan jenazah, kan namanya juga kaum muslimin dan nggak ada jenazahnya, maka kita bilang jenazah gaib. Sebagian lagi mengatakan, oh tidak seperti itu. Di zaman Nabi SAW satu-satunya jenazah yang disolatkan secara gaib, yang jenazahnya tak hadir, itu salat pada Raja Najasyi. Manakala Najasyi wafat disolatkan oleh Nabi, Najasyinya ada di Habasyah, di Ethiopia, Nabinya di Madinah. Lalu kemudian mereka berbeda pendapat. Najasyi itu kenapa disolatkan Nabi? Ini beda pendapat lagi. Ada yang mengatakan karena Najasyi itu orang yang punya peran besar terhadap Islam. Ada pun yang meninggal di Jawa tadi kan nggak ada. Ada lagi yang mengatakan, oh dia karena pemimpin kaum muslimin. Sedangkan yang di Jawa tadi kan orang biasa.
Ada lagi yang mengatakan itu dikarenakan dia adalah satu-satunya muslim di negerinya sementara rakyatnya kafir. Lah itu yang di Jawa kan sudah disolatkan, ngapain disolatkan di sini lagi? Terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Wallahu a'lam bishawab. Maka jamaah yang dirahmati Allah, semakin banyak kaum muslimin belajar, semakin banyak mereka mengkaji kitab-kitab para ulama, semakin banyak mereka mengkaji ilmu dari orang-orang yang mengerti tentang ikhtilaf, tentu dengan kadar mutola'ah dan kadar sampainya dalil serta kadar keilmuan dan pemahaman yang bersangkutan juga, kaum muslimin belajar kepada mereka, maka semakin dewasa kaum muslimin dalam menyikapi perbedaan. Yang sulit itu adalah kadang-kadang kaum muslimin mutola'ahnya sedikit, kajiannya jarang. Kalaupun kajian, bolong-bolong. Kadang kajian bisa dikalahkan dengan sesuatu yang tidak lebih penting dari ilmu. Akhirnya tidak begitu dewasa, tapi kalau ada perbedaan, gontok-gontokan. Tidak begitu dewasa dan tidak begitu memahami pemahaman secara komprehensif, tapi kalau datang waktunya berselisih, semangat. Ini yang jadi masalah. Kadang-kadang karena kejahilan, karena akhlak yang tidak baik, perbedaan pemahaman terjadi misalnya di antara guru-guru mereka, lalu mereka diadu domba dengan perkataan-perkataan, Ustadz kemarin kan Ustadz bilang begini, Ustadz Anu bilang begitu. Terjadi kadang-kadang perbedaan dan akhirnya menimbulkan perpecahan yang tadinya kecil jadi besar oleh sebagian orang yang tidak begitu memahami permasalahan tapi semangat dalam perbedaan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril mu'minin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulillahi mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man iktafa. Jamaah yang dirahmati Allah, pada khutbah yang kedua ini saya menyampaikan cara menyikapi apabila ada perbedaan pada kadar yang mungkin kita mampu. Jamaah yang dirahmati Allah, sebelum saya masuk ke dalam caranya, saya bahas sedikit dulu. Soft dibatasi dengan kain-kain apabila tujuannya adalah untuk sekedar lapis wajah supaya masjid tidak kotor, supaya sajadah yang dicuci nggak satu sajadah karpet tapi cukup alas-alas wajahnya, supaya di belakang tidak kakinya tidak nginjak ke belakang. Saya pribadi lebih meyakini bolehnya. Yang tidak itu adalah apabila ada orang meyakini kalau ndak ada kainnya ndak sempurna sholatnya. Adapun sebagai pakai kain boleh. Khutbah pakai podium boleh. Desain masjid apabila memang ada cekungan dibutuhkan untuk misalnya menyimpan sound system boleh. Apabila ada orang pakai sutroh kemudian sutrohnya pergi, maka silakan. Kalau seandainya sutrohnya tidak jauh yang di bagian depannya, dia mau melangkah silakan. Bila dia diam di tempat, silakan. Salat jenazah saya meyakininya hanya untuk orang yang memiliki peran bagi Islam dan tidak disolatkan di tempat yang lain. Misalnya karena orang itu tinggal di negeri kafir atau di daerah yang di situ mayoritas orang kafir dan tidak ada yang mensolatkan dirinya, maka disolatkan secara ghaib. Adapun orang yang sudah disolatkan di tempat lain maka tidak perlu. Ini setidaknya untuk menghilangkan tanda tanya. Jadi yang benar seperti apa? Ada satu lagi masalah yang juga sebenarnya ada beberapa dalil, tapi sebagian kaum muslimin tahunya hanya satu sisi saja. Permasalahan wanita safar tanpa mahram, yang akhirnya turun kepada masalah wanita itu bolehkah umroh sendiri tanpa mahram? Tidak mungkin juga sendirian, pasti ada pembimbing, pasti ada grup, pasti ada jamaah yang lain. Banyak wanita-wanita akhwat-akhwatnya yang sudah belajar bahkan. Bolehkah mereka safar tanpa mahram? Sebagai kaum muslimin ada yang gak boleh. Itu maksiat namanya. Masa mau pergi ibadah maksiat? Apa dalilnya? Dalilnya sabda Nabi SAW, la tusafir mar'atu illa ma'adhi mahram. Tidaklah layak, tidaklah boleh bagi wanita untuk safar tanpa mahram.
Titik. Sebagian kaum muslimin tidak mengetahui bahwa Nabi setelah wafat beliau, istri-istri beliau berangkat pergi haji yang kedua dengan ditemani oleh Utsman bin Affan dan Abdurrahman bin Auf dengan izinnya Umar bin Khattab. Istri-istri Nabi mau pergi haji yang bukan haji yang pertama. Mereka berangkat mau pergi ke Mekah, safar. Izin kepada Amirul Mukminin Umar. Umar mengizinkan tapi harus safe di perjalanan. Caranya ditemani oleh Utsman bin Affan dan Abdurrahman bin Auf. Riwayat ini adalah riwayat Bukhari. Apakah riwayat ini sering disampaikan? Jawabannya tidak. Kita lebih banyak dengarkan yang satunya. Lalu bagaimana? Di sini terjadi perbedaan pendapat. Dan pendapat yang lebih kuat wallahu alam adalah apabila wanita itu memang tidak punya mahram. Sebagiannya demikian. Kalaupun ada mahram nggak ada uangnya. Lalu kemudian kita lihat apakah mereka punya pendamping yang soleh, baik dari kalangan wanita-wanita maupun laki-laki. Banyak. Ada pembimbing, ada jamaah yang sesamanya datang dari kotanya, pergi ke sana. Kita lihat bagaimana pendapatnya Umar, Utsman, Abdurrahman bin Auf dan wanita-wanita atau istri-istri Nabi. Kalau ini adalah sebuah kesesatan, tidak mungkin mereka menyepakatinya. Kalau ada yang berkata, oh ini pergi safar kan ibadah, ini kan jalannya haram, gak boleh dong haram. Maka kita jawab balik, mungkinkah para istri Nabi, sahabat-sahabat Nabi mengerjakan yang haram untuk mengerjakan ibadah? Tentu tidak mungkin jawabannya. Ini hanya masalahnya adalah masalah kadar pemahaman dan mutalaah. Begitu banyak sampai dalil kepada kita, lebih dewasa kita dalam menyikapinya. Jamaah yang dirahmati Allah, kalau ada perbedaan, maka yang perlu dilihat satu, ini perbedaannya masalah akidah atau bukan masalah akidah. Sebagian kaum muslimin semuanya seperti masalah akidah. Jadi kalau berbeda dengan pemahamannya, berbeda dengan gurunya, semuanya jadi seperti perbedaan akidah. Perbedaan akidah seperti apa? Seolah-olah melazimkan perpecahan. Berapa banyak perbedaan yang melazimkan untuk saling menghormati? Yang kedua, apabila ini perbedaannya bilang akidah, pertanyaannya ini akidah pokok atau akidah tapi cabang. Kita tidak boleh berbeda soal keyakinan adanya Nabi dan Rasul. Tapi kita mungkin saja berbeda, apakah Nabi dan Rasul itu sama definisinya atau beda? Kafir seseorang apabila dia mengatakan saya tidak meyakini adanya Nabi dan Rasul. Dia kafir karena itu mengingkari cabang keimanan. Tapi bila ada satu ustadz mengatakan menurut saya Nabi dan Rasul itu sama. Satu lagi mengatakan menurut saya Nabi dan Rasul itu beda. Nabi itu begini, Rasul itu begini. Ada definisinya tersendiri. Ini ada cabang pada keyakinan akidah. Kita lihat lagi apakah perbedaan ini ikhtilafnya mu'tabar atau tidak mu'tabar. Pakai kain, pakai mihrab, salat jenazah ghaib. Itu ikhtilafnya mu'tabar atau tidak. Kalau mu'tabar, kadang kita berbeda dan kita saling menghormati. Kalau tidak mu'tabar, maka kita berbeda lalu kemudian kita saling menasehati. Yang terakhir jemaah yang dirahmati Allah, kita harus bedakan juga. Ini ada dua dai. Satu mengatakan A, satu mengatakan B. Dan mereka terjadi perbedaan pendapat. Lalu kita punya kecondongan. Saya lebih condong pendapatnya ini. Kita harus lihat lagi. Ini dai yang pemahamannya, metode pengambilan dalilnya, manhajiyahnya, akidahnya lurus, tapi jatuh ke dalam kesalahan. Ataukah ini adalah seorang ahli batil yang pemahamannya menyimpang, tapi suatu ketika kebetulan dia betul. Kadang-kadang kita menyikapi sebagian orang yang sebenarnya pemahamannya baik, akidahnya lurus, akhlaknya baik, agamanya lurus insya Allah, tapi jatuh ke dalam kesalahan, seolah-olah orang ini adalah orang yang senantiasa mengerjakan kebatilan. Ini yang disampaikan oleh guru kami, Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili. Beliau katakan, kalian wahai para da'i, pada suatu ketika kami ada pertemuan para da'i 300-an orang. Kalian harus bedakan dengan saudara-saudara kalian sesama da'i antara da'i ahlussunnah yang kebetulan jatuh ke dalam kesalahan dengan da'i yang batil yang pada suatu hari suatu ketika dia mengatakan kebenaran. Wallahu a'lam bishawab.
Semoga ini bisa menjadi pelajaran dan sebagai kesimpulan, semakin banyak belajar, semakin banyak muthala'ah, semakin banyak membaca, insya Allah kita juga akan semakin dewasa dan lebih tepat, lebih dekat kepada kebenaran yang Allah dan Rasulnya ajarkan. Ini adalah hari Jumat, hari di mana Rasulullah SAW mensunnahkan untuk memperbanyak salawat kepada beliau. Dan Allah berfirman, Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadhil hajat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilma. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.